Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar pagi ini? Semoga semua anak ibu tetap sehat dan bersemangat untuk belajar. Nah, pagi ini pelajaran anak ibu tematik tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak ibu, tujuan pembelajaran yaitu anak ibu dapat menyebutkan isi teks yang berjudul bermain di halaman sekolah. Kemudian anak ibu dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya. Dan anak ibu dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. Dan anak ibu dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Dan anak ibu dapat menghitung hasil bagi dua bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100. Dan anak ibu dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Dan anak ibu dapat menggambar imajinatif berupa buku yang terbuka menggunakan gambar susunan kelereng berbeda warna berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya dengan hati-hati. Kemudian anak ibu dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menyimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Nah, anak-anak ibu, mari kita lanjutkan tentang keragaman benda di sekitar sesuai teks bacaan. Nah, bacaannya berjudul bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapatkan giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, anak-anak ibu, berdasarkan teks yang anak ibu dengarkan, nah anak ibu dapat menjawab yaitu beberapa soal yang berkaitan dengan teks berjudul bermain di halaman sekolah. Nah, anak-anak ibu, nomor 1, apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Nah, yang dilakukan Beni, Edo, dan Udin yaitu bermain kelereng. Nomor 2, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Nah, yaitu Siti yang memutar tali di sebelah kanan. Kemudian nomor 3, apa yang sedang dilakukan Dayu? Nah, yang sedang dilakukan Dayu yaitu bermain estafet air. 4, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Nah, yaitu sesuai isi cerita yaitu bermain kelereng, bermain lompat tali, dan bermain estafet. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan
pelajarannya yaitu tentang keragaman benda. Alat dan bahan yaitu air, gasing, dan balon. Petunjuk. 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Amatilah bahan satu per satu. 3. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, hasil pengamatan yaitu nama benda. Nama benda ya. Apa nama benda yang diamati? Yaitu air. Nah, guna ciri-ciri benda yaitu air dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Nah, nomor 2 yaitu apa bendanya? Yaitu gasing. Ciri-cirinya yaitu bentuknya tidak berubah. Kemudian nama benda. Nah, apalagi nama bendanya? Balon. Ciri-ciri balon yaitu mengembung karena berisi udara. Nah, anak-anak ibu, perhatikan lagi gambar atau benda berikut. Nah, nomor 1 ada air sirup. Nah, air sirup ini wujudnya yaitu cair. Kemudian ada gasing, yaitu wujudnya padat. Kemudian ada balon. Nah, di dalam balon ini ada udara. Ya, wujudnya yaitu gas. Nah, Nana Ibu, perhatikan lagi pelajaran berikut tentang pembagian sebagai pengurangan bilangan yang sama secara berulang. Nah, Ibu lihat baik-baik. Nah, untuk memahami konsep pembagian sebagai pengurangan berulang, mohon anak ibu perhatikan teks percakapan berikut. Nah, percakapan. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya. Berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Nah, caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang 6 kurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, anak-anak ibu, penyelesaian soal cerita yang menyangkut pembagian. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, anak-anak ibu perhatikan. Jawabnya 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka 8 dibagi 2
sama dengan 4. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan lagi contoh berikut. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, jadi jawabnya 18 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Maka jawabannya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjutkan tentang penyelesaian pembagian pada pengurangan bersusun. Nah, anak Ibu lihat baik-baik ya. Nomor 1, 4 dibagi 2, dibuat bentuk pengurangan berulangnya. 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berapa kali anak Ibu mengurang sampai hasilnya 0? Yaitu 2 kali. Jadi jawabannya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjutkan. Nah, nomor 2. 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Karena 2 kali kita mengurang. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan contoh pembagian berikut. Yaitu penyelesaian pembagian pada tabel. Nah, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Dari mana datang 2? Yaitu caranya tadi pengurangan berulang. 10 dikurang 5 dikurang 5 0. Jadi 2 kali anak Ibu mengurang. Ya. Kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan penyelesaian tabel pembagian. Nah, perhatikan tabel berikut. 6 dibagi titik-titik hasilnya 3. Nah, caranya 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, berapa kali anak Ibu mengurang? Yaitu 2 kali. Jadi hasilnya adalah 2. Kemudian titik-titik dibagi 3 hasilnya 3. Nah, caranya diketahui 3, yaitu hasilnya juga 3. Caranya 3 dikali 3, bentuk penjumlahan 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi hasil yang kita peroleh yaitu 9. Nah, 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, kemudian dilanjutkan 12. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 12 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 4. 15 dibagi titik-titik sama dengan 3. Nah, 15 dibagi 3
sama dengan 15 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 5 karena 5 kali mengurangkannya ya. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjutkan perhatikan alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Nah, bahannya adalah pensil, penghapus, buku gambar, pensil warna, krayon, dan penggaris. Nah, anak Ibu perhatikan contoh gambar imajinatif. Gambar buku yang terbuka dengan sajian dari kumpulan kelereng yang berwarna-warni. Nah, anak Ibu perhatikan bentuknya. Nih bentuknya gambar imajinatif. Nah, anak-anak Ibu, mari kita lanjutkan tentang tata tertib di sekolah terkait cara berpakaian seragam di sekolah. Nah, anak Ibu perhatikan teks percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan cara berpakaian anak-anak Ibu berikut. Nih, lihat ya, perhatikan ya cara berpakaiannya. Yaitu tentang tata tertib di sekolah. Nah, 1. Rapi dengan bawahan baju masuk ke dalam celana atau rok. 2. Memakai kaos kaki berwarna putih. 3. Perempuan memakai rok di bawah lutut. 4. Mengenakan sepatu hitam. 5. Rambut disisir. 6. Rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Nah, anak Ibu, sekian dulu pelajaran kita. Terima kasih atas perhatian. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.